Halo, berjumpa lagi dengan Aspro. Kali ini kita mau menguji satu unit Smart Power Inverter pesanan dari Bapak Umar Said, Jombang. Ini seperti ini ya unit tampilan depannya. Ini kemarin set di papan, tapi ini minta dibuatkan di box sekalian. Jadi ada chargingnya juga, komplit. Seperti ini tampilan depan. Ada indikator PLN, indikator inverter. Ini untuk pembacaan atmeganya. Ada tombol-tombol menu, ini switch on off ya. Kita mau lihatkan juga untuk bagian dalamnya. Ini dalamnya seperti ini ya. Bagian paling atas adalah ATS. Ini MCB Softar, jadi kalau pakai baterai lithium biar nggak protek, pakaiin Softar. Saat connect pertama kali baterai, naikkan MCB Softar. Selang berapa detik, 15 detik, bisa naikkan MCB baterai utama, naik. Kemudian MCB Softar kita turunkan. Ini bypass, jadi saat terjadi kendala di ATS maupun inverter kita bisa bypass ke bawah ya, karena kalau ke atas ini nanti yang keluar bisa inverter PLN, tergantung kontaktor kerja ya. Kalau ke tengah off, kalau ke bawah PLN. Kalau kanan bypass. Ini kontaktor ini kita double ya. Ini MCB charging, MCB inverter, MCB PLN. Ini ada tab chargingnya ya, off, low, medium, high. Ada 3 tahapan ya, nanti menyesuaikan sama listrik di rumah. Jika kondisi listrik normal di 220 bisa di tab 1. Untuk bagian bawahnya ini bagian kit inverter, memakai 32 MOSFET. Kelihatan ya. Untuk bagian bawahnya lagi ini adalah blok trafo 7000 watt ya. Ini trafonya besar, full tembaga. Untuk baterai bisa connect di sini. Ini nanti kita kasih tanda ya, ini negatif, ini positif. Ini untuk inputan PLN, line netral, ini output netral line. Ini kembali dari PLN. Baterai ini ada 2 ya, ini di paralel. Nanti bisa pakai kabel double karena ini kapasitas besar, jadi nanti kabelnya double ya. Untuk sirkulasi udara ini standby terus ya, saat ke inverter on ini akan standby pelan, jadi nanti saat suhu panas sesuai settingan di SPWM Atmega ini akan muter kencang. Kalau yang ini standby terus ya, kecepatannya juga bisa diatur lewat Atmega. Nanti kita tunjukkan untuk menu-menunya. Sebenarnya masih sama ya, untuk menu-menu pengaturan seperti biasa, nanti kita tunjukkan sekilas saja. Oke, ini masih seperti biasa. Voltase standar pabrik 220, ini posisi prioritas high trip. Voltase minimum bawah off. Ini baterai sekarang, ini level baterai, ini batasan bawah dan atasnya. Ini yang bekerja sekarang adalah inverter, ini watt output, ini adalah watt maksimum output. Jadi saat menyentuh 7500 sistem akan memproteksi. Kita masukkan untuk sumber darahnya dulu. Oke, gelombang menyinkron ya, tadi jauh dan mendekat, sinkron satu garis. Ini headsetnya 50 Hz. Ini proses charging berjalan. Ini suhu sekarang di dalam. Ini batasan bawah dan atas charging. Oke, kita lihat menunya sekilas ya.
Oke, menu on off atau auto off, perpindahan saat nyentuh bawah ke PLN, nyentuh inverter lagi 50 volt, EOD sebagai backup, emergency, over DC nya. Ini kalibrasi baterai sekarang, AC volt. Ini setelah memproteksi overwatt, on lagi di 11 detik. Ini standby kipas tadi yang di atas. Kita buat 50% ya. Buzzer yang berbunyi, posisi prioritas, standby on. Ini batasan bawah charging, auto off charging. Ini temperatur charging saat menyentuh 70 derajat, charging off. Ini relay on, jadi kipas yang standby di bawah tadi saat menyentuh 45 derajat kipas akan meningkat kecepatannya. Oke, ini adjust voltase output. Oke, kembali menu awal. Ini untuk gelombang, ini yang kuning ini adalah output dari mesin ini, yang biru adalah inputan PLN. Lanjut, kita mau lihat perpindahan ATS saat baterai menyentuh batasan bawah berpindah PLN. Kita setting dulu. Kita naikkan baterai tadi 4, kita buat 49,8 ya, berpindah ke inverter lagi 50. Kita pakai beban kecil aja, takut PLN kita anjlok ya. Oke, udah berpindah ke inverter. Kita mau lihat untuk gelombangnya serta outputnya. Kita cari bolam dulu. Oke, kita sudah siapkan. Kita mau lihat apakah ada kedip. Coba kita bebannya kecil aja, 600 watt ya. Baterai belum turun, coba naikkan lagi di 900. Oke, baterai masih tetap stabil ya. Kita lepas beban. Kita coba lagi 900, tambah lagi. Oke, sebentar lagi berpindah. Ini masih keadaan mengambang ya. Oke, udah berpindah. Gelombang tetap ketemu, bola nggak kedip, low DC, nyentuh atas lagi, akan berpindah ke inverter lagi. Oke, mulus ya. Coba lagi. Baterai turun, berpindah ke PLN. Oke, baterai ini kembali naik, akan berpindah ke inverter lagi. Oke, mulus ya, bola nggak kedip. Jadi seperti itu untuk perpindahan di inverternya ya, tetap melalui mode sinkron untuk perpindahan. Jadi saat di prioritas inverter, PLN hanya sebagai backup saat baterai menyentuh batasan bawah baterai atau saat inverter off. Jika inverter tiba-tiba off, akan langsung berpindah ke PLN karena salah satu sumber hilang. Jadi kita akan coba matikan untuk inverternya, dia akan langsung berpindah ke
PLN ya, tanpa jeda karena salah satu sumber hilang. Oke, langsung berpindah. Ada sedikit kedip karena salah satu sumber hilang ya, jadi nggak melalui mode sinkron, tapi aman untuk beban rumah ya. Kita on kan inverter, on, menyinkron, berpindah ke inverter. Untuk prioritas inverter seperti itu, tapi ini kalau dipindah ke prioritas PLN atau UPS, ini saat di prioritas inverter juga sama ya, inverter sebagai kerja utama, PLN sebagai backup. Ini UPS, ini adalah PLN, jadi yang kerja utama adalah PLN, inverter hanya sebagai backup saat PLN off. Kita akan matikan sumber PLN. Ini ada indikatornya ya, saat PLN hidup. Ini juga ada gelombangnya, kita lihat. Kita matikan. Oke, PLN off, langsung berpindah ke inverter. Salah satu sumber hilang, ini juga bolamnya kedip ya. Kita masukkan PLN, menyinkron, lalu berpindah ke PLN, matikan PLN. Oke, langsung berpindah ke inverter. Jika PLN on off, sistem akan menjeda ya, jadi aman. Kita coba on off, kita lihat gelombang dan HZ. Matikan lagi, hidupkan lagi, matikan lagi, hidupkan. Oke, jadi aman ya, nggak langsung berpindah, jadi nggak akan terjadi on off perpindahan secara bolak-balik ya, dia akan menjeda. Lanjut kita akan lihat untuk load bebannya. Kita pindah ke posisi hybrid, tapi di sini juga bisa kita matikan saja sumber PLN, tapi kita mau di posisi hybrid saja. Kita mau melihat load dari inverter ini sampai berapa watt. Sebenarnya ini kemarin inverternya sudah di load, tapi ini kita rubah di box dan kita coba lagi ya. Oke, lanjut. Kita akan bentar, kita turunkan dulu untuk batasan bawah baterai ya, biar nanti nggak off ya. Kita buat 46 ya. Oke. Beban perlahan naik 2000, 2300, 2600, 3500, 3000, oke, 3600, 4000. Beban naik turun ya, seiring beban. 3500 tambah lagi 4800, nih 5000 tambah lagi 6000, 5800, 6000 tambah lagi. Buzzer berbunyi mau menyentuh batasan overwatt, tambah lagi 7000 watt ya Pak. Ini masih tetap stabil, gelombang tetap stabil. Oke, kita lepas beban karena kita hanya ingin melihat watt output di inverter ini. Kita akan lepas beban PLN karena kita mau melihat overwattnya apakah jalan atau tidak ya, karena saat overwatt akan langsung berpindah ke PLN.
Jadi tadi saat kita load, kita mau melihat untuk HZ di sini apakah ada terjadi kedip, lari-lari atau enggak, dan bolamnya berkedip atau enggak. Tapi tadi terlihat aman, jadi kita mau lihat untuk limitan overbathnya. Tambah lagi 4000, tambah lagi 5700, tambah lagi. Jadi nanti saat lebih dari 7500 terjeda speed akan off. Tambah lagi. Oke, 7000 kita akan kurangi beban dulu. Kita akan tambahan beban, karena beban kita kurang. Kita matikan aja untuk bolamnya ya. Beban masih continue di 5000 watt. Kita akan tambah beban lagi 6000, 5900, tambah lagi 6500, tambah lagi 7500, 7600, masih beban mengambang, tambah lagi 8000 watt ya. Oke, overwatt terjeda 11 detik tadi akan on kembali. Oke, untuk proteksi overwattnya sudah berjalan normal. Lanjut, untuk kita mau lihat untuk chargingnya ya. Kita masukkan PLN, kita akan lihat sistem charging. Posisi di AC, kita mau lihat untuk inputan AC nya ya. Kaitkan di sini, kita lihat ini masih 0 ya. Posisi kita di tahap 1. Kita naikkan MCB. Oke, 1 ampere 200 watt ya. Kita posisikan di tahap 2. 3 ampere 2 ampere sekitar 600 watt ya, 400 sampai 500 watt. Kita posisikan di tahap 3. 5 ampere posisi tahap 3. 5 kali 220 sekitar 1000 watt ya di tahap 3, karena listrik kita hanya 190, jadi chargingnya kecil ya. Oke, untuk sistem charging kita posisikan tahap 1. Ini 1 ampere 200 watt ya, sistem charging. Oke, jadi seperti itu. Untuk tes beban sudah kita tunjukkan, tes perpindahan ATS sudah kita tunjukkan, sistem charging sudah kita tunjukkan. Untuk MCB di ATS sudah kita kasih keterangan, dan input output dari baterai maupun PLN sudah kita kasih keterangan. Jadi nanti saat pemasangan mudah ya, tapi jika masih ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke kita ya.
Jadi nanti saat pengoperasian barang sudah sampai bisa diaplikasikan setelah disimulasikan ya. Jadi nanti saat sudah sampai di rumah ini bisa disimulasikan dulu. Kalau sudah berjalan sesuai prosedur, sudah siap untuk diaplikasikan secara permanen. Oke, sekian untuk pengujian unit Smart Power Inverter kapasitas 48 volt 7000 watt pesanan dari Bapak Umar Said, Jombang. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.